Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau sharing tentang cara pembuatan preparat ulas darah untuk identifikasi parasit yang ada di dalam darah. Yang pertama, kita siapkan dulu objek gelasnya. Biasanya kita punya rendaman objek gelas. Jadi objek gelas yang baru kita masukkan dalam wadah tertutup yang berisi cairan alkohol 70%. Kita biasanya merendam minimal 24 jam. Setelah itu kalau mau dipakai, kita ambil satu persatu objek gelasnya, kemudian kita bersihkan, kita keringkan dengan menggunakan kain lap yang bersih atau tisu. Dengan demikian objek gelas ini sudah bersih banget insya Allah, terus dan siap digunakan. Setelah dilap, biasanya kita letakkan satu persatu ke dalam rak objek gelas yang khusus ya. Jadi kapanpun kita mau ke lapangan sudah siap kita bawa. Nah, objek gelas sendiri ada dua jenis. Ada yang di bagian bawahnya itu khusus digunakan untuk ditulis, misal untuk menulis, dan ada pula yang polos yang tidak ada bagian yang untuk menulis. Biasanya kalau ada yang bagian untuk menulis akan lebih memudahkan ya untuk menulis kode ternak. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sekarang kita ke kandang untuk ngambil darah. Pada kesempatan ini yang mau kita ambil adalah darah domba. Jadi dombanya kita handling dulu dengan baik dengan cara sedemikian rupa ya, dilangkahin badannya, dikangkangin gitu biar dia nggak lepas, kepalanya dipegang. Jadi lebih memudahkan petugas yang mengambil darah diambil di bagian vena jugularis. Kita lihat dibendung di bagian bawah, terus kita masukkan spuitnya, kita tarik darah secukupnya. Untuk ulas darah sih nggak banyak, hanya sedikit saja. Nah, pada kesempatan ini yang ngambil darah Pak Rusmantoro. Nah, sekarang kita bawa ke lab. Darah yang tadi udah kita ambil langsung dimasukkan ke tabung EDTA yang berisi antikoagulan, yaitu EDTA, karena tidak dilakukan langsung bikin ulas darahnya, jadi memang langsung dimasukkan ke tabung yang mengandung antikoagulan. Kalau tadi dilakukan di lapangan ya langsung, tapi karena kita mau praktek di laboratorium ya kita masukkan ke tabung yang berisi antikoagulan biar tidak beku. Kita ambil dengan menggunakan bantuan tabung mikrohematokrit, kemudian kita teteskan ke bagian objek gas. Satu tetes saja cukup. Di sini objek gas yang digunakan tidak ada tempat untuk yang menulisnya ya, jadi polos saja. Kemudian kita gunakan cover glass, kita sentuhkan bagian ujung-ujungnya, kita ratakan, kemudian kita dorong ke depan dengan sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat, tipis saja. Kita hapus bagian darahnya dengan menggunakan tisu, kemudian kita kering-keringkan di udara dengan cara digoyang-goyangkan biar cepat kering. Kita lihat lagi caranya yang kedua. Ya, tipis saja. Kali ini Pak harus bikinnya sedikit tapi tipis, dan itu cukup untuk diamati. Kita lihat ya, udah mulai kering. Diulangi lagi dengan objek gelas yang ketiga. Kita perhatikan lagi ya, disentuhkan ujung-ujungnya sedikit saja, diratakan pelan-pelan dengan cara digoyang-goyangkan agar menyebar ke permukaan cover glass, kemudian didorong. Sengaja ini Pak harus bikinnya yang tipis banget dan tidak terlalu panjang memang ulasannya, dan nggak masalah sih, karena toh walaupun sepanjang apapun kita buat ulasan, tetap yang kita cari adalah bagian yang paling tipis, dimana pada bagian itu sel-sel darahnya itu rata menyebarnya, tidak bertumpuk, tidak berhimpitan, sehingga mudah diamati.
lihat sekali lagi ya, didorong ya, kalem saja, dihapus bagian darahnya. Nah, digoyang-goyang biar cepat kering. Oke, kemudian akan kita beri label. Caranya dengan menuliskan di bagian yang tebal dengan menggunakan pensil, tidak dengan spidol atau label atau apapun, karena nanti kalau direndam akan hilang. Kalau dengan menggunakan pensil ini, kalau direndam dengan pewarna gimsa nggak akan hilang dan tetap tampak identitas sampelnya. Oke, sudah kering, disusun bertolak belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke rak pewarnaan. Kalau jumlahnya sedikit sih nggak usah didouble, nggak apa-apa, satu-satu aja. Ini karena nanti jumlahnya banyak, maka kita double. Bagian yang terdapat ulas darahnya ada di bagian luar, sehingga nanti saat direndam, ini sekarang sedang proses direndam, difiksasi dalam bak fiksasi ya, yang berisi metanol selama 5 menit. Nah, bagian tadi yang ada ulas darahnya akan terfiksasi sehingga dia akan lengket ke objek gelas dan nanti tidak akan hilang, jadi akan lebih mudah diwarnai nanti. Kita menggunakan pewarna gimsa ya. Setelah 5 menit, raknya diangkat dari bak pewarna biar kering sendiri. Kemudian kita ambil larutan gimsa sebanyak 3 mili. Kemudian kita masukkan ke bak yang lain, bak yang masih kosong, nanti akan digunakan untuk pewarnaan. Setelah itu ditambah dengan larutan PBS sebanyak 147 mili, sehingga total jumlah larutannya adalah 150 mili dengan perbandingan 1:9. Dengan jumlah 150 mili ini dalam bak pewarna tersebut, pada saat nanti raknya dicelup, itu semua bagian objek gelasnya akan terendam. Setelah cukup, sekarang kita akan memasukkan rak yang berisi preparat ulas darah yang sudah difiksasi tadi. Kita masukkan, terendam semua ya. Kemudian kita tunggu selama 30 menit proses pewarnaannya. Oke, kita pasang timer 30 menit. Sekarang sudah 30 menit. Nah, kita buang larutan pewarnanya. Kemudian kita cuci sisa-sisa larutan pewarnanya dengan cara meletakkan bak pewarna di bawah keran air yang mengalir tapi nggak deras banget. Biasa aja, sedang aja, selama 5 menit. Kita biarkan. Nah, setelah 5 menit kita ambil raknya. Preparat ini kemudian kita keringkan di udara. Kita angin-anginkan saja. Setelah kering, siap diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dengan ditambahkan immersion oil. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton.